Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi dan analisis kami terkait dinamika tim PBL terhadap keterkaitan teknologi, kewarganegaraan, hukum, dan etika. Yang mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas ATS untuk mata kuliah kewarganegaraan. Yang mana dosen pengampu dari tim PBL ini adalah Pak Ahmadi sendiri, yang mana anggotanya ada Alfatur Rahman, ada saya sendiri Hadian Elvi, ada Eka Fitria juga. Terus ada Bustanul Arifin. Kode dari tim PBL ini adalah TRPL 608. Judul dari PBL kami adalah Digitalisasi UMKM, aplikasi Point of Sale berbasis web pada angkringan Omahmu Batam Center. Eh, ini adalah hasil dari analisis dan pengamatan kami. Yang pertama, parameter evaluasinya itu, yang pertama itu ada hubungan antara teknologi dan kewarganegaraan. Hasil dari pengamatan kami, tim kami itu sedang mengembangkan aplikasi yang bernama Posfana, yaitu aplikasi kasir digital yang ditujukan khusus untuk UMKM seperti angkringan. Melalui aplikasi ini, para pelaku usaha kecil dapat mencatat transaksi secara digital, mengelola stok, dan menganalisis penjualan. Kami melihat bahwa digitalisasi ini dapat memperkuat peran warga negara dalam bidang ekonomi dan membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi. Nah, hasil dari analisis terhadap pengamatan ini, hubungan kewarganegaraan dan teknologi dalam proyek kami terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada keadilan sosial dan keterlibatan teknologi dengan menyediakan teknologi yang mudah dan murah. Kami mendukung prinsip keadilan sosial agar UMKM kecil pun punya akses yang sama terhadap digitalisasi seperti usaha besar. Yang kedua, itu ada partisipasi warga dalam ekonomi digital. Aplikasi ini juga mendorong warga untuk ikut aktif dalam ekonomi digital yang merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara di era modern. Kesimpulan dan rekomendasi kami, aplikasi Posfana bukan hanya alat teknologi, tapi juga sarana pemberdayaan warga negara. Melalui UMKM Digital UMKM, kami mendorong partisipasi ekonomi, keadilan akses teknologi, serta kemandirian pelaku usaha kecil yang sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Mahasiswa yang bertanggung jawab itu saya sendiri. Hadiah Nelvi. Nah, yang kedua, parameter evaluasinya itu pengantar hukum dan HAM dalam pengembangan teknologi. Hasil pengamatan kami yaitu perkembangan teknologi membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi seperti digitalisasi usaha kecil. Namun, di balik kemajuan tersebut, perlu ada perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia agar teknologi benar-benar bermanfaat secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Dalam proses pengembangan aplikasi Posfana ini, tim kami secara sadar menjadikan aspek hukum dan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama kami. Memahami bahwa pelaku UMKM berhak mendapatkan perlindungan dalam menggunakan teknologi, seperti hak atas privasi data, keamanan informasi transaksi, dan akses layanan yang adil. Oleh karena itu, sejak awal perancangan, kami telah memastikan bahwa Posfana dibangun dengan prinsip menjamin hak-hak tersebut. Diskusi dan analisis ya terhadap poin kedua ini, yaitu pengembangan teknologi seperti aplikasi Posfana menuntut tanggung jawab dalam memastikan setiap pengguna khususnya pelaku UMKM angkringan mendapatkan layanan yang aman dan adil. Dari sisi hukum, Posfana telah menerapkan fitur keamanan dasar seperti login akun yang terlindungi dan menyimpan data transaksi secara terenkripsi. Secara spesifik, kami menemukan beberapa hal di lapangan. Banyak pelaku UMKM yang tidak tahu bahwa data transaksi itu harus dijaga kerahasiaannya. Kedua, ada kebiasaan berbagi akun karena ingin praktis. Dari semua ini, kami belajar bahwa teknologi yang baik bukan cuma canggih, tapi juga harus memahami kondisi nyata pengguna, serta melindungi hak mereka sebagai dari bentuk penghormatan terhadap hukum HAM. Kesimpulan dan saran dari kami, hukum dan HAM menjadi aspek penting dalam pengembangan aplikasi Posfana. Teknologi teknologi harus hadir sebagai alat yang adil dan aman bagi semua kalangan. Maka dari itu, setiap fitur dari sistem dalam aplikasi harus memperhatikan hak pengguna, menjaga privasi, dan tidak merugikan pihak manapun. Untuk yang ketiga, poin ketiga itu ada regulasi dan standar hukum dalam rekayasa perangkat lunak di bidang teknologi. Dalam proses pengembangan aplikasi Pospana, tim kami menemukan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya usaha kecil seperti angkringan, belum mengetahui bahwa sebuah aplikasi digital
Oke, lanjut. Eh, Dalam proses pengembangan aplikasi Posfana, tim kami menemukan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya usaha kecil seperti angkringan, belum mengetahui bahwa sebuah aplikasi digital harus mematuhi regulasi tertentu. Kami juga menyadari bahwa sebagai tim pengembang, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rekayasa perangkat lunak yang kami buat sesuai dengan standar hukum, seperti perlindungan data pribadi, persetujuan pengguna, serta akurasi informasi. Hasil analisis kami yaitu dalam proses pengembangan aplikasi Posfana, kami menyadari aspek legal dalam rekayasa perangkat lunak tidak bisa diabaikan. Kami tidak hanya fokus pada fitur yang menarik atau tampilan yang modern, tapi juga memastikan bahwa aplikasi ini sesuai dengan regulasi hukum dan etika digital yang berlaku. Pertama, kami perhatikan perlindungan data pengguna mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Informasi penting seperti nama, riwayat transaksi, dan data usaha yang disimpan secara aman dan tidak kami berikan ke pihak luar tanpa izin. Kedua, dari sisi keamanan, kami menambahkan sistem login, enkripsi data, dan cadangan otomatis untuk melindungi informasi usaha pengguna dari potensi kehilangan atau penyalahgunaan. Kesimpulan dan saran dari kami di poin ketiga ini, rekayasa perangkat lunak dalam bidang teknologi harus mematuhi hukum yang berlaku dan menjunjung prinsip perlindungan pengguna. Dalam pengembangan aplikasi Pospana, tim kami secara aktif berupaya mematuhi regulasi serta menerapkan standar keamanan dan transparansi agar pengguna merasa aman dan hak-haknya dihormati. Oke, selanjutnya di poin keempat akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Alfatur Rahman. Oke, selanjutnya penerapan etika dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, selama proses pembuatan aplikasi ini, aplikasi Postman ini, kami menyadari bahwa etika memiliki peran penting dalam pengembangan perangkat lunak. Bukan hanya soal teknologi dan fitur, tapi juga bagaimana aplikasi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan pengguna atau user. Dalam hal ini, pelakunya adalah UMKM angkringan. Oke, kami melihat bahwa beberapa pengembang hanya berfokus pada profit uh, atau kecanggihan teknologi tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau hak pengguna. Hal ini dapat menimbulkan risiko seperti manipulasi data, pelanggaran privasi, hingga ketidakadilan akses bagi kelompok tertentu. Selanjutnya, etika dalam pengembangan perangkat lunak berkaitan dengan tanggung jawab moral tim pengembangan terhadap pengguna dan masyarakat. Dalam aplikasi Pospana, kami mencoba menerapkan nilai-nilai etika berikut, yaitu kejujuran, keadilan, privasi, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. Nah, itu etika dalam pengembangan perangkat lunak itu bukanlah hal tambahan, tetapi bagian inti dari proses menciptakan teknologi yang bertanggung jawab. Aplikasi Pospana dibangun dengan kesadaran bahwa setiap keputusan desain dan teknis berdampak langsung pada manusianya. Sehingga nilai-nilai kejujuran, privasi, keadilan, dan kepedulian sosial harus dijaga sejak awal. Oke, selanjutnya nomor 5, parameter nomor 5, kewarganegaraan digital dan dampaknya terhadap masyarakat. Di lapangan, banyak pelaku UMKM angkringan masih menggunakan pencatatan manual dan belum memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan usaha. Padahal, pengguna aplikasi digital seperti POS, Point of Sale, dapat membantu efisiensi, transparansi, dan perkembangan usaha. Nah, maka dari itu, dengan membuat aplikasi Pospana, kami melihat bagaimana digitalisasi itu sangat membantu UMKM untuk naik kelas. Hal ini selaras dengan semangat kewarganegaraan digital, yaitu bagaimana seorang warga negara, dalam hal ini pelaku UMKM, bisa memanfaatkan teknologi untuk kemandirian ekonominya. Nah, aplikasi Pospana tidak hanya sebagai alat bantu transaksi, tapi sebagai edukasi digital untuk UMKM. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan literasi digital pada sebagian pelaku UMKM, sehingga perlu pendekatan yang mudah digunakan dan efektif. Nah, selain itu, pengembangan aplikasi Pospana memberikan dampak yang positif dalam memberdayakan UMKM angkringan menuju kewarganegaraan digital yang produktif. Karena mereka menjadi lebih sadar pentingnya pencatatan usaha, transparansi, dan efisiensi melalui sebuah teknologi. Rekomendasinya perlu dilakukan lagi pelatihan penggunaan aplikasi bagi seluruh pelaku UMKM. Aplikasi harus terus dikembangkan agar tetap sederhana, ringan dan mudah digunakan. Lalu perlu kerjasama dengan pemerintah setempat atau komunitas UMKM untuk mendukung adopsi aplikasi ini.
Selanjutnya, parameter nomor 6, studi kasus tanggung jawab sosial dalam industri teknologi. Dalam industri teknologi, banyak perusahaan yang berlomba-lomba membuat inovasi baru, tetapi pasti belum semuanya dijalankan. Tanggung jawab sosial dengan maksimal. Nah, kami mengamati bahwa masih ada kesenjangan dalam akses teknologi. Contohnya pelanggaran privasi data serta kurangnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti UMKM kecil ataupun masyarakat non-digital. Namun, beberapa perusahaan dan pengembangan teknologi telah menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial seperti memberikan layanan gratis untuk UMKM, menyediakan pelatihan digital, ataupun membangun sistem yang transparan dan aman. Nah, contoh nyatanya tuh yang kami dapat adalah saat ini tim kami mengembangkan aplikasi Pospana dengan misi membantu digitalisasi UMKM angkringan. Nah, selain itu, tanggung jawab sosial di industri teknologi meliputi memberikan akses teknologi yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat, menjaga etika dan transparansi dalam pengumpulan serta penggunaan data, membangun sistem yang adil, tidak diskriminatif, dan ramah bagi pelaku usaha kecil. Lalu melalui Puspana, tim kami berupaya mengambil peran sosial dengan menyediakan teknologi kasir digital yang terjangkau dan mudah digunakan. Lalu menyesuaikan desain aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM terutama angkringannya. Lalu menghindari fitur-fitur yang bisa merugikan pengguna kecil secara tidak langsung, misalkan ada sistem biaya yang tersembunyi. Gitu. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dalam industri teknologi sangat penting agar inovasi tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, pengembangan Pospana menjadi contoh bagaimana teknologi dapat hadir sebagai solusi sosial dengan memberdayakan UMKM dan mengurangi kesenjangan digital. Oleh karena itu, pengembangan teknologi perlu menempatkan nilai-nilai sosial seperti keadilan, kesetaraan, transparansi sebagai prinsip utama dalam setiap inovasi. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga memiliki peran untuk mendorong budaya teknologi yang etis dan inklusif melalui regulasi dan pendidikan. Bagi tim kami akan terus mengevaluasi Pospana agar selalu berpihak pada kebutuhan UMKM kecil dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Terima kasih. Baik, lanjut ke parameter yang ketujuh, ada demokrasi dalam pengambilan keputusan tim. Di mana hasil pengamatan kami dalam proses pengembangan aplikasi Poswana, tim kami menerapkan prinsip demokratis dalam mengambil keputusan. Setiap anggota tim memiliki kesempatan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan memberikan masukan, baik secara langsung dalam diskusi tim maupun melalui forum daring internal. Keputusan penting diambil secara mufakat setelah mempertimbangkan berbagai perspektif. Lalu analisis dan diskusinya yaitu demokrasi dalam tim bukan hanya soal suara terbanyak, tapi juga menciptakan lingkungan yang terbuka dan menghargai pendapat setiap individu. Dalam tim kami, keputusan teknis seperti penentuan fitur dan desain antarmuka dilakukan dengan pendekatan musyawarah. Ini hal ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap proyek. Pendekatan ini juga memperkuat komunikasi tim, mengurangi konflik dan mempercepat penyelesaian masalah karena semua anggota merasa dilibatkan dan dihargai. Nilai demokratis ini mencerminkan praktik 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 kewarganegaraan aktif di lingkungan teknologi. Lalu kesimpulan dan rekomendasinya, demokrasi dalam tim pengembangan Poswana terbukti menciptakan suasana kerja yang inklusif dan produktif. Kami merekomendasikan agar prinsip musyawarah dan partisipasi ini dijaga dalam setiap fase proyek. Selain menghasilkan keputusan yang lebih matang, pendekatan ini juga mendukung pengembangan karakter dan etika kerja yang selaras dengan nilai-nilai kewarganegaraan modern. Demokrasi tim merupakan fondasi penting untuk pengembangan teknologi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, Ustaz Arifin. Oke, saya akan menjelaskan parameter selanjutnya, yaitu keterbukaan dan partisipasi dalam pengembangan perangkat lunak, di mana hasil pengamatannya itu dalam pembangunan aplikasi Pasmana, tim kami melibatkan pengguna sejak tahap awal dengan mengadakan sesi diskusi dan pengumpulan masukan. Fitur-fitur yang seperti pencatatan transaksi dan manajemen stok didasarkan pada secara langsung dari pelaku UMKM.
Kami juga mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan melakukan uji coba terbuka atau open testing. Lalu analisis dan diskusinya, pendekatan terbuka dalam pengembangan perangkat lunak sangat penting, khususnya untuk produk yang ditujukan bagi masyarakat luas seperti pelaku UMKM. Melibatkan pengguna secara aktif memberikan pemahaman lebih dalam tentang kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, keterlibatan ini meningkatkan rasa kepemilikan pengguna terhadap aplikasi. Prinsip seperti user-centered design and collaborative development membantu menghasilkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Aplikasi Posfana menjadi contoh bagaimana kolaborasi antar developer dan pengguna bisa menghasilkan inovasi sosial yang aktif. Lalu ada kesimpulan dari rekomendasi, di mana keterbukaan dan partisipasi aktif pengguna dalam proses pengembangan aplikasi Posfana terbukti meningkatkan produk penerimaannya oleh masyarakat. Kami merekomendasikan agar pendekatan ini terus dipertahankan dan dikembangkan melalui forum pengguna, feedback loop, serta transparansi dalam roadmap pengembangan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokratif dalam teknologi dan mendorong kolaborasi yang yang sehat antara pengembang dan masyarakat. Next akan dibacakan oleh Kak lagi. Selanjutnya, parameter evaluasi yang ke-9. eh, Parameter evaluasi yang ke-9 yaitu kebebasan berekspresi dan regulasi internet. Hasil pengamatannya yaitu dalam pengembangan aplikasi Poswana kami menyadari pentingnya tuh, pentingnya ruang digital yang sehat dan terbuka. Aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha memberikan ulasan ulasan, masukan, dan membagikan pengalaman dalam menggunakan teknologi digital. Namun, kami juga mengamati bahwa regulasi perlu hadir untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat merugikan pihak lain. Analisa dan diskusinya, masyarakat digital kebebasan berekspresi adalah hak dasar dalam masyarakat digital, namun perlu diimbangi dengan tanggung jawab. Dalam konteks Pusana, kami merancang sistem komunikasi dua arah antara pengguna dan pengembang dengan fitur yang moderat namun tidak membatasi suara kritis. Di sisi lain, penting untuk adanya regulasi yang mengatur ujaran kebencian, di, disinformasi, dan pelanggaran etika digital. Kolaborasi antara pengembang dan pembuat kebijakan dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang bebas namun aman. Kesimpulan dan rekomendasinya, kami menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi harus dijaga sebagai prinsip dasar dalam ekosistem digital seperti Poswana, namun harus dibarengi dengan edukasi literasi digital dan regulasi yang jelas. Pengembang dan pengguna perlu memiliki kesadaran bersama bahwa ruang digital yang sehat memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kami merekomendasikan agar platform digital menyeratkan panduan etika dan sistem pelaporan konten yang adil dan transparan. Selanjutnya, parameter yang ke-10, perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Hasil pengamatannya yaitu aplikasi pos aplikasi Posfana dalam pengembangan aplikasi Pesona, kami menyadari pentingnya ruang digital yang sehat dan terbuka. Aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha memberikan ulasan, masukan, dan membagikan pengalaman dalam menggunakan teknologi digital. Namun kami juga mengamati bahwa regulasi perlu hadir untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat merugikan pihak lain. Lalu hasil pengamatan ini masyarakat kebebasan berekspresi adalah hak dasar dalam masyarakat digital, namun perlu diimbangi dengan tanggung jawab dan
Dalam konteks pesona, kami merancang sistem komunikasi dua arah antar pengguna dan pengembang dalam fitur yang moderat, namun tidak membatasi suara kritis. Di sisi lain, pentingnya untuk adanya regulasi yang mengatur ujaran kebencian, disinformasi, dan pelanggaran etika digital. Kolaborasi antara pengembang dan pembuat kebijakan dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang bebas namun aman. Lalu analisis dan diskusinya kami menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi harus dijaga sebagai prinsip dasar dalam ekosistem digital seperti pesona, namun harus dibarengi dengan edukasi literasi yang dan reguler yang jelas. Pengembang dan pengguna perlu memiliki kesadaran yang bersama bahwa ruang digital yang sehat memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kami merekomendasikan agar platform digital menyetarakan panduan etika dan sistem pelaporan konten yang adil dan transparan. Selanjutnya, Ustaz Arifin. Selanjutnya, parameter yang ke-10 yaitu perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Aplikasi Pasmana mengumpulkan data penting dari pengguna seperti riwayat transaksi, informasi toko, dan identitas pengguna. Tim kami menyadari pentingnya menjaga keamanan data dan memastikan tidak terjadi kebocoran informasi. Oleh karena itu, kami menerapkan sistem enkripsi dan autentikasi pengguna. Lalu analisis dan diskusinya dalam era digital, perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial. Data pengguna yang dikumpulkan oleh platform seperti Posmona harus dikelola dengan aman dan sesuai regulasi. Analisis kami menunjukkan bahwa banyak UMKM belum memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya keamanan data, sehingga edukasi sangat dibutuhkan. Kami juga mempertimbangkan integrasi standar keamanan seperti GDPR jika relevan atau prinsip-prinsip umum perlindungan data pengembangan teknologi harus selalu diiringi dengan praktik keamanan digital yang ketat dan transparan. Next, kesimpulan dan rekomendasinya, perlindungan data pribadi adalah fondasi kepercayaan antara pengguna dan pengembangan aplikasi. Pasmana harus menjamin keamanan data melalui sistem enkripsi, otorisasi akses, dan edukasi bagi pengguna. Kami merekomendasikan agar setiap aplikasi digital UMKM dilengkapi dengan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, perlu dibuat panduan bahwa keamanan digital agar pengguna dapat menjaga akunnya dari potensi penyalahgunaan data. Lalu parameter yang ke-11, nilai-nilai Pancasila dalam inovasi teknologi. Dalam pengembangan aplikasi Paspana, tim kami selalu mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan kemanusiaan. Setiap keputusan yang diambil seperti fitur yang dimasukkan, data yang dikumpulkan, dan tampilan terbuka mempertimbangkan kenyamanan pengguna, nilai keadilan, dan keterbukaan akses terhadap semua kalangan. Untuk analisis dan diskusinya, inovasi teknologi seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks Postvana, nilai keadilan soal tercermin dari upaya menghadirkan teknologi yang dapat diakses oleh pelaku usaha kecil. Kemanusiaan diwujudkan dalam perlindungan data dan kenyamanan pengguna. Sementara itu, semangat gotong royong hadir melalui fitur komunitas dan dukungan antar sesama pelaku usaha. Inilah bentuk nyata penerapan Pancasila di mana teknologi dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak. Lalu untuk kesimpulan dan rekomendasinya, penerapan Pancasila dalam inovasi teknologi adalah kunci untuk menciptakan solusi yang tidak hanya canggih, tetapi juga beretika dan berpihak pada masyarakat. Aplikasi seperti Pasmana harus terus dikembangkan dengan menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Kami merekomendasikan agar pengembangan selalu menjadikan Pancasila sebagai acuan etis dan sosial dalam proses inovasi digital agar teknologi benar-benar menjadi alat untuk membangun bangsa. Next akan dijelaskan oleh Eka lagi. Baik, parameter evaluasi yang ke-10 yaitu ke-11 12 yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan teknologi, di mana hasil pengamatan kami dalam mengembangkan aplikasi Pesona, tim kami selalu mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Setiap keputusan yang diambil seperti fitur yang dimasukkan, data yang dikumpulkan, dan tampilan terbuka mempertimbangkan kenyamanan pengguna, nilai keadilan dan keterbukaan akses terhadap semua kalangan. Analisis dan diskusinya, pengambilan keputusan dalam proses proyek teknologi ini memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Kami berusaha menciptakan aplikasi yang mudah digunakan oleh semua kalangan, serta tidak memihak dan tidak diskriminatif. Proses pengambilan keputusan juga dilakukan secara kolektif dan terbuka melalui diskusi bersama anggota tim agar keputusan yang diambil dapat mempertanggungjawabkan secara etis dan sosial. Rekomendasi dan kesimpulannya itu
Pengembangan keputusan dalam pengembangan teknologi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Teknologi yang baik bukan hanya yang canggih, tetapi juga yang adil, manusiawi, dan bisa digunakan oleh semua orang. Eh, Oke, mungkin sekian penjelasan dari evaluasi dan analisis dinamika tim PBL dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.